大家好，我叫苏龙，学业 IPS 一班，今年16岁了。我住在 Bekasi，是Jatiranggon Chu Pabuaran Lu 26号。大家好，我来介绍我自己。我姓名 Elizabeth Chen， 你们可以签。我是IPS 一班，今年15岁了。我住在Jalan Mahmud路，号码37A。大家好，我叫 Marcelo， 是 IPS 一班，今年16岁了。我住在Bekasi。大家好，欢迎在 Podcast Kesadaran Manusia。我给你们看我的学业观念 Collaboration Team Motion Gaya Hidup Berkelanjutan。Nah, di sini kita bakalan bahas mulai dari politik di Indonesia sampai dengan permasalahan lingkungan. Oh iya guys, ngomong-ngomong masalah politik nih, kalian tahu gak sih kalau di Indonesia itu sering banget nerapin sistem demokrasi? Nah, bener banget tuh. Apalagi kan zaman sekarang sudah zaman era modernisasi. Indonesia juga pasti udah dalam era sistem demokrasinya yang lebih tinggi lagi. Iya banget sih. Aku lihat perkembangannya semakin ketat. Tapi menurut pendapat kalian, dari segi pandangan kalian, sistem demokrasi Indonesia di sekarang ini tuh bagaimana sih? Kalau menurut gue sih, sistem demokrasi di Indonesia ini udah berjalan dengan baik ya. Dengan sistem ini, masyarakat jadi lebih bebas untuk memilih dan menentukan pemimpin negara ini dengan sistem demokrasi tersebut. Kalau menurut gue sih juga udah berjalan dengan baik. Karena kan dengan sistem demokrasinya, para pemimpin negara ini kita bisa terpilih dengan adil oleh rakyatnya masing-masing. Guys, tahu gak? Kan dari demokrasi ini masih bisa dihubungkan tahu dengan semangat persatuan loh. Juga tentang makna dari Sumpah Pemuda. Oh iya, kebetulan banget tuh. Semalam gue habis baca berita tentang Sumpah Pemuda. Kalau kalian tuh ada gak sih inisiatif buat menghasilkan semangat Sumpah Pemuda yang baru? Kayak mengembangkan semangat pemuda kalian dengan menggunakan pikiran dan inisiatif kalian masing-masing untuk mewujudkan perkembangan masa depan di dunia ini. Gua sih mungkin bakal ngakuin ya, karena gua pengen aja gitu nyiptain suatu pemikiran yang baru atau yang lebih modern gitu. Misalnya kayak berkontribusi dalam menciptakan produk lokal dari bahan sampah dan didaur ulang menjadi suatu barang modern yang bermanfaat. Kalau gue juga sih bakal gitu juga. Tapi gue ngerasa kayak gue pengen buat sesuatu yang harus kita ciptakan yang lebih modern. Tapi juga ada rasa setujuan gitu. Kayak misalnya gue bakal ngajak orang lain buat menyadarkan dan mengembangkan daya semangat Sumpah Pemuda kita untuk masa depan. Gue sih idenya mau bikin poster dan dibikinnya pakai poster digital juga biar tujuannya lebih menghemat dan kayaknya supaya lebih gampang dan memanfaatkan teknologi zaman sekarang juga. Tapi kan setahu gue kalau lo bikin poster digital itu gak terlalu aman deh. Soalnya kan takutnya kalau kita buat poster digital itu terus kita sebarin di media sosial, bakalan ada ancaman kalau poster kita itu dilakuin sama orang lain. Dan hal itu juga termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Oh iya, benar juga ya kata kamu. Nanti takutnya malah jadi masalah gitu. Kalau misalnya kita tahu siapa orang yang ngakuin itu, bakalan terjadi perdebatan.
Dan perdebatan itu bisa jadi salah satu permasalahan sosial loh. Bener banget tuh. Dari situ juga bakal ngancam perekonomian kita loh. Kalau kita ngejual poster digital bukan kita itu, terus akhirnya diakuin sama orang yang gak bertanggung jawab, bisa membuat kita rugi. Waduh, banyak juga ancamannya ya. Takutnya nanti kita malah ngalamin penurunan ekonomi lagi gara-gara hal itu. Iya tuh, tapi gue punya saran lebih baik loh buat ngebalikin kondisi ekonomi kita. Kalian bisa buka sendiri, misalnya kayak usaha kuliner. Kalau kalian bisa ngembangin usaha kuliner itu, kalian bisa untung banget loh. Banyak manfaat yang kalian dapat juga. Salah satunya kalian juga bisa mengasah kemampuan kalian di bidang kuliner. Dan nggak hanya itu juga, kalian juga bisa meningkatkan kesehatan kalian. Bener juga tuh, kalau kita buka usaha masing-masing kan kita sendiri yang bergerak buat nyiapinnya. Jadi kita juga bisa lebih sehat kalau banyak ngelakuin aktivitas gitu daripada cuman rebahan doang kan, hahaha. Nah, benar banget. Selain hal itu, kita juga bisa nerapin pola hidup yang lebih sehat loh. Dengan berolahraga yang rutin, itu juga kita bisa melakukan banyak kegiatan olahraga seperti main badminton, jogging, bersepeda, dan yang lainnya. Bener banget tuh. Di sela-sela itu kalian harus diimbangin sama makanan-makanan yang sehat dan banyak proteinnya, supaya bisa membantu memperkuat stamina kalian. Selain itu, dengan makanan sehat juga bisa menguntungkan bagi pencernaan kalian supaya kita bisa tetap sehat. Tetapi kalian juga harus mengatur pola makan itu. Jangan sampai berlebihan mengkonsumsi makanan, terlebih yang dari alam seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam di sekitar supaya bisa yang selalu terjaga. Nah, itu dia. Kalau kita membuang-buang makanan yang tersisa ke lingkungan sekitar kita, bisa menimbulkan suatu masalah. Karena proses produksi makanan membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai macam peralatan pertanian dan biasanya dioperasikan dengan bahan bakar fosil. Dan juga ternak menghasilkan metana dan gas rumah kaca yang besar. Hal-hal tersebut bisa menimbulkan pemanasan global bagi bumi. Bener juga ya. Oke deh, kalau gitu kita harus bijak dalam mengkonsumsi makanan supaya bisa mengurangi pemanasan global. Masih banyak juga yang bisa kita lakukan buat ngurangin pemanasan global. Misalnya 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar. Dan 3. Juga mengurangi mobilitas penggunaan kendaraan. Sip, yang paling penting sih ya buat menjaga kebersihan lingkungan ya. Karena Tuhan kan menciptakan kehidupan di bumi itu buat kita semua. Tetapi kita sebagai manusia masih belum bisa menjaga ciptaannya. Jadi kita harus benar-benar menjaga lingkungan kita supaya bisa mengurangi pemanasan global. Oke guys, jadi segitu aja buat podcast kita kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita masing-masing dan bisa menambah wawasan kalian. Kami juga meminta maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Terima kasih untuk meluangkan waktu kalian untuk menonton podcast kami. Terima kasih.